Potensi SDA, potensi sumber daya alam atau SDA adalah semua kekayaan alam yang ada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. SDA meliputi seluruh bumi, air, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya. Potensi SDA Indonesia, contoh, 1. Kehutanan. Indonesia memiliki berbagai jenis hutan, seperti hutan sabana, hutan lumut, hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, hutan mangrove, hutan musim, dan lainnya. Jenis-jenis kehutanan. A. Hutan hujan tropis. Hutan yang di dalamnya terdapat berbagai variasi tumbuhan, sinar matahari tidak bisa mencapai permukaan tanah, dan memiliki suhu bulanan 18 derajat. Daerah yang memiliki hutan ini memiliki curah hujan tahunan minimum sebesar 1.750 mm sampai 2.000 mm. Hutan ini berada pada daerah kering, dataran rendah, hingga ketinggian 1.200 mdpl tanah subur, dan memiliki jumlah bulan kering 2 per tahun tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. B. Hutan musim atau monsun. Hutan campur pada daerah yang memiliki curah hujan tahunan 1.500 sampai 4.000 per tahun disebut hutan musim. Jumlah bulan kering berkisar 4 sampai 6 per tahun. Pada musim kering, pohon yang ada di hutan musim beradaptasi dengan menggugurkan daunnya agar dapat tetap hidup dan berkembang. Jenis pohon ini meliputi jati, kesambi, bilang bungut, dan delisem. Hutan ini tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah, yaitu Jawa dan Nusantara. C. Hutan hujan pegunungan. Hutan ini memiliki pohon-pohon yang sangat terasa hijau dan tidak pernah menggugurkan daunnya. Selain itu, hutan ini memiliki kerapatan tumbuhan yang tinggi, contohnya rasa mala, pinus, damar, dan remuju. Jenis hutan ini berdiri dari 3 bagian subzona, yaitu submontana 1000 sampai 1500 mdpl, montana 1.500 sampai 2.400 mdpl, dan subalpin 2.400 mdpl. Hutan ini ada di Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Kalimantan. D. Hutan sabana. Hutan dengan mayoritas tumbuhnya berupa semak belukar dan diselingi padang rumput dan tanaman berduri disebut hutan sabana. Tumbuhan yang tumbuh di hutan ini mampu tumbuh meskipun dengan curah hujan yang rendah, 1.200 mm per tahun. Kemampuan tersebut dapat ada dikarenakan tubuh tumbuhan dapat menyimpan air, contohnya Leguminosae, Caesalpina, Euphorbiaceae, dan kaktus. Hutan sabana ada di Flores, Timor, dan Sumba. E. Hutan rawa. Hutan yang ditumbuhi pohon berakar lutut dengan tunas yang selalu terendam dan memiliki tanah aluvial yang tergenang air tawar disebut hutan pohon di rawa, memiliki tajuk berlapis dengan mencapai ketinggian 50 hingga 60 m. Contoh tumbuhnya seperti pohon jelatung, rengas, resah, serta ramin. Hutan ini ada di samping pantai timur Papua, Kalimantan, dan Sumatera. F. Hutan mangrove atau pantai atau pasang surut atau payau atau bakau. Formasi UTS tropika adalah jenis hutan mangrove terdapat di pantai berlumpur sedikit berpasir dan tenang. Bahan yang mendominasi pada hutan ini yaitu bakau, tersebar di pantai Sumatera, Papua, Jawa, Bali, Maluku, dan Kalimantan. G. Hutan gambut. Daerah beriklim pada tipe A dan B yang memiliki tanah organosal atau histosol banyak ditumbuhi pohon gambut. Hutan ini jenis memiliki pH rata-rata 3,5 sampai 4,0 dan selalu digenangi air tawar secara periodik. Hutan ini tumbuh di tumpukan bahan organik dan berlangsungan hidup tergantung pada hujan. Hutan ini terdapat di Kalimantan Barat, Papua, Riau, Sumatera, dan Kalimantan Tengah. Hutan lumut. Banyaknya lumut yang tumbuh menutupi muka tanah dan batang pohon disebut hutan lumut. Hutan ini ada pada daerah ketinggian 1.000 mdpl seperti di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Kelautan. Potensi sumber daya alam lautan Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu potensi SDA, kelautan yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Terdiri atas potensi kelautan hutan mangrove dan potensi bioteknologi. Potensi SDA kelautan yang dapat dipengaruhi seperti tambang dasar laut berupa aluminium, mangan, tembaga, dan sebagainya. Contoh A. Potensi hujan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di sepanjang pantai estuari pada daerah tropis yang bermanfaat
dan dapat dipengaruhi oleh pasang surut air. Hutan mangrove bermanfaat dalam segi fisik, penguatan ekonomi dan biologis. Dalam segi fisik, hutan mangrove dapat mencegah erosi, abrasi air laut, mengolah limbah beracun dan lainnya. Sedangkan secara ekonomi, hutan ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasil kayu, tempat wisata, dan bahan bangunan. B. Potensi perikanan. Potensi SDA yang dapat diperbarui berupa potensi perikanan tersebar di seluruh pesisir di wilayah Indonesia. Potensi yang tinggi ini baik dari segi keanekaragamannya hingga jumlahnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi perikanan yang pelagis. Jenis ikan pelagis besar tuna, celakalang banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Jenis ikan pelagis kecil banyak ditemukan di bandeng. Udang merupakan jenis ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat pesisir pantai. C. Potensi lamun. Halaman merupakan tumbuhan yang sepenuhnya sudah beradaptasi dengan terendamnya air laut. Lamun indah dapat mencapai kedalaman 4 meter. Pantai dengan berlumpur pecahan, karang, kerikil, dan pasir merupakan daerah tumbuhnya lamun. Selain itu, daerah pasang surut juga menjadi daerah tempat tumbuhnya lamun. Seiring waktu berjalan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhnya lamun akan membentuk seperti padang. D. Terumbu karang. Keberagaman hayati pada terumbu karang Indonesia juga merupakan kekayaan tertinggi di dunia. Keanekaragaman hayati ini meliputi karangan sebanyak 590 jenis, moluska sebanyak 2.500 jenis, tadi udang-udang sebanyak 1.500 jenis, dan ikan sebanyak 2.500 jenis. Terumbu karang memiliki berbagai manfaat dari segi sosial, ekonomi, dan ekologis. Terumbu karang tersebar di Indonesia bagian tengah dan timur, meliputi Papua, Sulawesi, Lombok, dan Bali. Selain itu, terumbu karang juga dapat ditemui di pantai barat ujung Sumatera serta Kepulauan Riau. Pariwisata. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa, ras, budaya, agama, dan berbagai macam keindahan alam yang dapat dijumpai. Contoh: 1. Wisata alam, 2. Wisata budaya, 3. Wisata buatan. Tambang. Pertambangan adalah kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanisme maupun manual yang terletak di permukaan, di bawah permukaan bumi, dan di bawah. Contoh: minyak bumi, batu bara, nikel, biji besi. Sebaran sumber daya alam Indonesia. A. Kehutanan. Hutan memiliki banyak jenis berdasarkan jenisnya hutan tersebar di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis. 2. Hutan hujan monsun. 3. Hutan hujan pegunungan. 4. Hutan hujan sabana. 5. Hutan rawa. 6. Hutan mangrove. 7. Hutan gambut. 8. Hutan lumut. Saya akan menyebutkan salah satu sebaran sumber daya alam di bagian ekologi. 1. Sebelah barat Sumatera terdapat ekoregion Samudra Hindia. 2. Sebelah selatan Jawa terdapat ekoregion Samudra Hindia. Sebelah Jawa ekoregion Selat Malaka. Ekoregion bagian laut Natuna. C. Pariwisata. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi sumber daya pariwisata. Sumber daya pariwisata terbagi di wilayah Indonesia. 1. Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. D. Tambang. Indonesia memiliki potensi sumber daya tambang. Sumber daya tambang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Minyak bumi dan gas bumi, batu bara, nikel, biji besi, bauksit. Terima kasih.